Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat penting dalam dunia digital, yaitu bagaimana melindungi perangkat kita dari ancaman malware dan serangan lainnya. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Langsung saja kita simak video selengkapnya. Ketika membuka situs web, komputer bisa saja terpapar konten yang berisiko seperti file berbahaya atau pencurian data. Media digital yang seharusnya menjadi tempat berinteraksi dan bersosialisasi secara positif juga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan kejahatan cyber. Lingkungan digital yang terbuka dan saling terhubung ini memberi celah bagi pelaku untuk melakukan aksi kejahatan seperti pencurian data, peretasan, penipuan secara online, dan eksploitasi anak di dunia maya. Beruntungnya, peramban atau browser web memiliki berbagai fitur keamanan bawaan yang membantu melindungi komputer. Beberapa fitur keamanan saat melakukan aktivitas browsing yaitu sebagai berikut. Cek alamat situs web dengan seksama. Website mencurigakan seringkali meniru alamat asli, seperti Facebook diganti dengan Facebook. Saat menemukan aktivitas yang mencurigakan, peramban biasanya akan memberikan peringatan jika koneksi tidak aman. Coba perhatikan juga, saat kamu menjelajahi situs web, kamu akan menemui alamat yang diawali dengan HTTPS. Situs web yang menerapkan lapisan keamanan tambahan akan menggunakan koneksi HTTPS ditandai dengan simbol gembok. Jika menemukan situs web tanpa simbol gembok, sebaiknya hindari memberikan informasi pribadi seperti nama pengguna dan kata sandi. Meski peramban atau browser web memiliki berbagai fitur keamanan bawaan, namun upaya peningkatan keamanan digital harus terus dilakukan untuk melindungi data dan informasi penting karena praktik pembobolan keamanan juga tidak pernah berhenti. Lantas, apa yang dimaksud dengan pengamanan perangkat? Pengamanan perangkat adalah langkah-langkah untuk melindungi komputer atau perangkat lainnya dari ancaman seperti virus, malware, dan hacker. Hal ini penting karena kita sering menyimpan data penting di perangkat kita. Malware tersendiri adalah singkatan dari malicious software. Ini adalah software yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer atau perangkat untuk tujuan merusak atau mencuri informasi. Beberapa contoh jenis malware yang sering digunakan untuk menyerang sistem dan mengambil data-data penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus. Virus merupakan potongan kode yang masuk ke sistem komputer atau smartphone dengan melampirkan dirinya ke file yang sudah ada. Virus biasanya akan bekerja secara aktif jika pengguna telah membuka file tersebut. Virus dapat merusak data dan sistem komputer atau smartphone. Yang kedua, worm. Worm bisa dianggap seperti cacing di dunia komputer atau smartphone. Worm dapat menggandakan diri dan menyebar ke perangkat lain. Worm biasanya masuk melalui internet atau file yang sudah diunduh. Ada juga Trojan. Trojan mempunyai kemampuan menyamar ke aplikasi yang terlihat aman. Jadi, Trojan dapat mengelabui pengguna dengan penampilan yang menarik. Nah, begitu pengguna mengunduh aplikasi yang ternyata Trojan, maka akan menyebar dengan cepat dan mencuri informasi pengguna. Ada juga yang keempat, yaitu spyware. Spyware dibentuk untuk masuk ke dalam perangkat pengguna, lalu diam-diam mengumpulkan data dan akhirnya mengirimkannya ke pihak yang membuat malware tanpa seizin pengguna. Terkadang, spyware bisa masuk tanpa sepengetahuan pengguna, sehingga dapat merekam segala aktivitas pribadi dari pengguna. Malware yang kelima adalah ransomware. Cyber criminals menggunakan ransomware untuk meneror pengguna. Biasanya, prosesnya dimulai dari mengambil informasi privat seperti dokumen atau data. Kemudian,
para hacker akan mengenkripsi atau mengunci akses data yang sudah diambil dan meminta tebusan dalam bentuk uang kepada pengguna. Yang terakhir ada adware. Adware digunakan untuk menghasilkan uang bagi pembuat malware dengan menampilkan iklan yang tidak diinginkan pada perangkat pengguna. Meskipun tidak selalu merusak, adware dapat mengganggu pengguna dan memperlambat kinerja perangkat. Malware sering menyusup melalui email yang terlihat resmi atau dari file yang kalian unduh dari situs tidak terpercaya. Selain menyebabkan kerusakan teknis, malware juga bisa berdampak pada finansial, seperti kehilangan uang atau data penting. Dunia keamanan cyber terus berkembang dinamis. Para peretas atau hacker berusaha menemukan cara untuk menyusup ke dalam sistem menggunakan metode yang baru. Di sisi lain, para teknisi keamanan cyber juga terus merancang mekanisme perlindungan yang lebih kuat dan responsif terhadap ancaman-ancaman tersebut. Beberapa mekanisme perlindungan dapat digunakan untuk menghadapi berbagai serangan cyber. Menggunakan perangkat keamanan seperti firewall, antivirus, dan VPN dapat melindungi dari serangan cyber. Firewall adalah suatu sistem yang mengawasi aliran data yang masuk dan keluar dari smartphone, serta akan memblokir koneksi jaringan yang berbahaya. Firewall pada smartphone berupa aplikasi yang bisa diunduh seperti NetGuard, Noroot Firewall, dan Defend Reload. Perangkat lunak antivirus memberikan perlindungan yang berkelanjutan untuk smartphone dengan melakukan pemindaian terus-menerus pada file dan mengidentifikasi adanya malware. Contoh aplikasi antivirus antara lain Avast, AVG, dan McAfee. Sedang VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network, adalah sebuah sistem keamanan yang digunakan untuk menjaga keamanan data pribadi saat melakukan aktivitas browsing di internet. Beberapa VPN yang dapat digunakan antara lain ExpressVPN, NordVPN, dan TunnelBear. Sekian dulu materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.